Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama kita hormati para pemirsa YouTube yang kita cintai. Baiklah, pada kali ini kita akan membahas begitu pentingnya sikap peduli sosial dan rasa tanggung jawab terhadap upaya pemberantasan korupsi. Sebelum kita masuk kepada pentingnya nilai sosial, ada baiknya kita mengerti terlebih dahulu apa itu korupsi. Korupsi berasal dari bahasa Latin yaitu corruptio, yakni berubah dari kondisi yang adil menjadi sebaliknya. Selanjutnya corrumpere, suatu bahasa Latin yang lebih tua yang berarti busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, menyogok orang yang dirusak, dipikat atau disuap. Secara harfiah, korupsi adalah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, munafik, dapat disuap, tidak bermoral, menyimpang dari kesucian. Korupsi ada 3 jenis. Yang pertama petty corruption, yang kedua grand corruption, yang ketiga political corruption. Petty corruptionnya ini adalah korupsi yang terjadi secara kecil-kecilan di tengah masyarakat, yang terjadi suap menyuap, perlakuan busuk, sogok menyogok supaya urusan lancar. Grand corruption ini adalah korupsi yang terjadi di negara atau yang mengakibatkan kerugian negara secara besar, itu seperti yang bermiliaran, triliunan. Korupsi ini terjadi secara sistematis dan terorganisir. Selanjutnya political corruption. Political corruption ini terjadi pada lembaga-lembaga legislatif. Lembaga-lembaga legislatif ini disogok supaya undang-undang yang diciptakan ini memihak kepada kepentingan pribadi atau segelintir orang, merugikan kepentingan publik itu sendiri, baik memanipulasi undang-undang, manipulasi data, supaya undang-undang yang terbit ini menguntungkan kepada pengusaha-pengusaha yang segelintir orang ini. Itu yang dimaksud political corruption. Begitu juga yang terjadi di tengah masyarakat kita. Regulasi itu tidak berjalan karena kekuatan politik dan sebagainya. Suap menyuap pada pemilu itu akan meruntuhkan tatanan kita bernegara. Kenapa? Seseorang yang berjiwa besar, punya kepemimpinan yang tinggi itu tidak akan terpilih karena masyarakatnya itu sendiri mengajarkan secara tidak langsung kepada calon-calon ini pendidikan korupsi itu sendiri. Masyarakat ini akan memilih karena uang. Itulah itu masuk dalam kategori political corruption. Korupsi ini apa pendorong? Pendorong korupsi ini adalah yang pertama dari keluarga. Mungkin keluarganya yang bersifat seperti contohnya seorang istri harus ada sama dia, mendorong suaminya untuk korupsi, dorongan ekonomi itu didorong oleh keluarga. Selanjutnya karena pendidikan, itu karena faktor pendidikannya. Faktor pendidikan maksud di sini adalah
bukan karena dia rendah pendidikan terjadinya korupsi, tidak. Bahkan orang yang tinggi pendidikan masih melakukan korupsi. Kenapa? Karena seseorang ini tidak tahu apa itu tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan itu sendiri untuk memanusiakan manusia. Bahkan orang yang berpendidikan ini yang tinggi korupsi. Kenapa? Dia tahu jalan korupsi. Padahal seharusnya dia harus memahami apa itu tujuan pendidikan itu sendiri untuk menjadikan lebih baik dari yang sebelumnya. Selanjutnya, karena faktor korupsi ini didorong karena mungkin sikap kepada pekerjaan yang berlebihan. Maksudnya di sini adalah setiap pekerjaan ini dia pandang sesuai dengan nilai ekonominya. Artinya setiap kita menawarkan sebuah pekerjaan, dia memandang berapa gajinya. Di situ adalah penyebab supaya terjadi korupsi. Dia akan menilai setiap tindak tanduknya bertujuan dengan uang. Jadi itulah model-model korupsi yang terjadi di tengah masyarakat kita. Apa dampaknya? Dampaknya berdampak dampak ekonomi, lemahnya ekonomi, dampak sosial masyarakat, susahnya masyarakat mendapatkan kesehatan, pendidikan dan sebagainya, runtuhnya otoritas pemerintahan, dampak politik dan demokrasi, dampak terhadap penegakan hukum. Di sanalah pentingnya kita memperdalam ilmu peduli sosial ini. Peduli sosial ini adalah merasakan apa yang mereka rasakan, merasakan orang lain, apa yang orang lain rasakan. Seorang miskin itu, kita harus merasakan apa yang mereka rasakan. Peduli sosial ini adalah perasaan bertanggung jawab terhadap kesulitan yang dihadapi orang lain, di mana seseorang terdorong, dalam dirinya itu terdorong untuk melakukan kebaikan dalam rangka membantu orang lain. Kepedulian sosial ini dinilai dari kemauan memberi, sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda untuk mengasihi yang kecil sesama kita dan menghormati yang besar. Artinya masyarakat miskin kita hargai, orang-orang kaya kita hormati, pemimpin kita hormati. Allah juga berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 36, sembahlah Allah dan janganlah kamu persekutukannya dengan sesuatu apapun. Berbuat baiklah kepada kedua orang bapa, karib kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh. Quran mengajarkan kita untuk berbuat baik, peduli kepada semua orang, baik keluarga kita, orang lain, jiran, tetangga dekat dan jauh. Kita wajib berbuat baik kepada seluruh orang. Selanjutnya, rasa bertanggung jawab. Menurut KBBI, rasa bertanggung jawab ini keadaan wajib menanggung segala sesuatu. Nah, itu maksudnya kesadaran manusia akan tingkah laku perbuatan yang disengaja maupun tidak sengaja. Allah juga berfirman yang dinyatakan oleh Abdullah bin Umar, kita harus bertanggung jawab. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kita adalah pemimpin, maka setiap pemimpin akan mempertanggungjawabkan atas apa yang dia pimpin. Jadi manusia yang beriman, peduli sosial dan bertanggung jawab tidak akan terjerumus pada perbuatan busuk, yaitu korupsi yang merugikan masyarakat, berbangsa dan bernegara, karena ia sadar bahwa Allah Maha melihat apa yang ia perbuat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.